Yuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharini amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa astaqul qailin a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Duki surat Al-Furqan ayat 21. Ya Allah, wa qala alladhina la yarjuna liqa'ana laula unzila alaina almalaikatu aw nara rabbana laqad istakbaru fi anfusihim wa ataw utuwan kabira. Surat Al-Furqan ayat 21. Wa qala lan ngucap sapa alladzina wong akeh la yarjuna kang ora padha ngarep-ngarep sapa alladzina ora padha ngarep-ngarep liko ana ing tetemu ing ingsun Allah tegese la yakhafuna ora wedi sapa alladzina al-ba'sa ing den tangeaken saking kubur laula unzila alainal malaikatu laula ing pengucap laula unzila alainal malaikatu laula unzila mbok yo den turunake hendaknya diturunkan ai halla unzila tegese mbok yo den turunake ya Allah ya Rabbihu ya Karim alaina ing atase kita sapa al malaikatu para malaikat. Fakanu mongko padha ana sapa malaikat iku rusulan pira-pira utusan ilaina maring kita. Au nara utawa ningali sapa kita Rabbana ing pangeran kita. Fanukhbaru mabni majhul nggih. Fanukhbaru fi'il mudhari' mabni majhul. Fanukhbaru mongko den habari sapa kita. Ditulis pakai bahasa Indonesia aja lah, maksudnya pakai Latin. Nanti sambil jalan belajarnya. Fanukhbaru mongko den habari sapa kita bi anna Muhammadan kelawan saktenane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku rasuluhu utusane Rabbana. Qala dawuh tahun jawab sapa Allah taala halitman maha luhur sapa Allah laqad istakbaru fi anfusihim. Laqad istakbaru teman-teman wus ya Allah gumedhe sapa alladzina la yarjuna liqa'ana marjae tengriku. Alladzina la yarjuna liqa'ana ai takabbaru tegese sombong to gumedhe sapa alladzina la yarjuna liqa'ana fi sya'ni anfusihim dalam tingkai pira-pira awake alladzina la yarjuna liqa'ana. Nggih ya Allah ya Rabbihu ya Karim wa atau lan padha lacut sapa alladzina la yarjuna liqa'ana taghaw tegese padha lacut sapa alladzina la yarjuna liqa'ana. Niki pun bolak-balik kula aturaken jenengan eling-eling kok ae tang fi'il madhi yang bina nakis ketika bertemu dengan wawu jamak maka dilihat ketika harokat sebelum huruf akhir dalam hal ini adalah ta itu kalau merupakan harokatnya itu kasroh atau dhammah
diganti menjadi dhammah. Tapi kalau harokatnya huruf sebelum akhir itu fathah, maka ketika bertemu dengan wawu jamak ditetapkan atas harokat fathahnya. Wa'atau, nggak ada salah kalau ada orang baca wa'atau, toghau. Ya, kalau kita di dalam tiba yang sering dibahas adalah wal mala sallau, bukan sallu. Wal mala sallau kalau fi'il madi nggih, kalau fi'il madi. Ya Allah ya Rabbi ya Karim taughau tegese padha lacut sapa alladzina la yarjuna liqa'ana. Utuwan kelawan lacut kabiron kang. Ya Allah ya Rabbi ya Karim agung apa utuwan. Napa kok mereka dianggap sebagai orang yang sombong dan juga orang yang lacut, melenceng jauh. Bitalabihim kelawan sebab penupri alladzina ru'yatallahi ing ningali ing Allah ta'ala hale teman maha luhur sapa Allah fi dunya ing dalam dunya lah wa utuwan harakati dhisik wa utuwan utawi lafat utuwan bil wawi kelawan nganggo wawu iku ala aslihi ing atase asale utuwan bi khilafi itiyan dalam surat Maryam bi khilafi itiyan klan lafat bedani klan lafat itiyan harakati tak izhar bi khilafi itiyan bedani klan lafat itiyan bil ibdali kelawan ganti wawu dadi ya fi Maryama dalam surat Maryam. Ya Allah ya Rabbi ya Karim dalam surat Maryam. Tapi kenyataannya permintaan mereka ketika meminta malaikat diturunkan yauma yarawnal malaikata la busyra yauma idzil lil mujrimina wa yaquluna hijram mahjura. Yauma yarawna dalam dinane padha ningali sapa alladzina al malaikata ing para malaikat fi jumlatil khalaiki ing dalam jumlah para makhluk huwa utawi yauma yarawnal malaikah iku yaumul kiamati dina kiamat wa nasbu utawi nasope yauma yarawnal malaikata iku bi udzkur kelawan lafat udzkur muqaddaran hale kang den kira-kiraake manane udzkur nutura to ilinga nutura sapa Muhammad sapa sira Muhammad la busyra yauma idil mujrimin la busyra ora ana kabungahan yauma idin ing dalam dinane ikilah yarawnal malaikah dalam dinane ikilah yarawnal malaikah ya Allah ya Rabbi ya Karim lil mujrimina ketuwe wong kang padha agawe dosa ayil kafirina wis wong kang padha kafir bi khilafil mukminina bedani klan pira-pira wong mukmin falahumul busyra bil jannah falahum mongko iku ketuwe mukminin al busyra utawi bebungah atau kabungahan bil jannati kelawan swarga wa yaquluna hijram mahjura wa yaquluna lan padha ngucap sapa alladzina hijram mahjura ing lafat hijram mahjura. Ya Allah ya Rabbi ya Karim hijram mahjura maknane hijram mahjura nyuwun kareksa ingsun saking ketemu malaikat niki maknane makna murad nggih langsung makna murad ya Allah ya Rabbi ya Karim nae makna asale hijron nyuwun ingsun ing den aling-alingi mahjuron kang den aling-alingi apa hijron makna asale ngoten
Tapi Mbah Yai dados teng ploson niku ada ciri khas ngoten. Terkadang dimaknani menggunakan makna murad yang sudah jauh dari makna asal untuk memudahkan para santri biar mudah memahami. Pun kula wangsuli malih menawi makna murate Mbah Yai teng mriki maknane hijra mahjura nyuwun kareksa kula saking ketemu malaikat. Saking ketemu malaikat niku makna murate menawi makna asale hijron nyuwun ingsun ing den aling-alingi mahjuron kang den aling-alingi apa hijron ai ala adatihim. Tegese ing atase pengadatane alladzina fitunya ing dalam dunya idza nazalat hari kalane tumurun bihim kelawan alladzina apa syiddatun kemasyaqqatan apa syiddatun kemasyaqqatan ya Allah ya Rabbi ya Karim ai audan muadan ai audan tegese nyuwun kareksa ingsun muadan kang den reksa muadan kang den reksa apa aud yasta'iduna podo nyuwun kareksa sapa alladzina minal malaikati sangking para malaikat minal malaikati sangking para malaikat pun sakmenten mawon wa qadimna ila ma'amilu ya Allah niki terangno riyen doa ayat riyen mawon ya Allah ya Rabbi ya Karim sekarang kita masih membahas mengenai Surat Al-Furqan ayat 21. Teng mriki dingendikaken dalam surat Al-Furqan ayat 21. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Wa qala alladziina la yarjuna liqa'ana laula unzila 'alainal malaikatu aw nara rabbana laqad istakbaru fi anfusihim wa atau utuwan kabira. Surat Al-Furqan ayat 21. Kita murati dulu ayatnya. Teng mriki dingendikaken wa qala alladziina la yarjuna liqa'ana. Dan berkata orang-orang yang tidak berharap untuk bertemu denganku Allah. Mereka berkata napa laula unzila alainal malaikatu. Hendaknya diturunkan kepada kita semua para malaikat. Au naro rabbana atau kami melihat terhadap Tuhan kami. Laqad istakbaru fi anfusihim wa atau utuwan kabira. Dan sungguh mereka orang-orang kafir maksudnya benar-benar sombong dan mereka benar-benar telah melenceng melampaui batas wa atau utuwan kabira. Mereka benar-benar melenceng melampaui batas. Pun itu secara globalnya ngoten. Sekarang kita murati secara terperincinya. Wa qala alladziina la yarjuna liqa'ana. Ini masih membahas mengenai pembahasan yang kemarin dari yang kemarin bahwa ini bentuk ucapan-ucapannya orang-orang kafir di dalam mengingkari nubuahnya atau sifat kenabiannya Kanjeng Nabi. Teng mriki termasuk daripada ucapannya mereka adalah wa qala alladziina la yarjuna liqa'ana. Dan berkata orang-orang yang tidak berharap untuk bertemu denganku Allah. Ai la yakhafuna al-ba'sah, yakni mereka tidak menakuti, tidak takut terhadap yang namanya dibangkitkan dari kubur. Pertama yang perlu dibahas adalah kalimat liqa'ana. Orang-orang yang tidak berharap untuk bertemu denganku Allah. Maksudnya bertemu dengan Allah itu bagaimana sih? Dados ngeten, memang orang-orang kafir itu mereka la yang tadirunahu wa la yu'minuna bihi. Bahkan sama sekali tidak berharap, tidak menunggu, dan bahkan tidak iman. Oleh karena itu, mereka tidak bersiap-siap untuk bertemu dengan Allah. Kenapa? Karena memang mereka lebih mendahulukan terhadap kehidupan duniawi.
Lah sekarang arti daripada liqa. Liqa itu kan secara bahasa Arab. Kalau secara bahasanya itu kan bertemu. Lah bertemu dengan aku Allah itu bagaimana maksudnya? Ma huwal liqa, dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi. Beliau menjelaskan makna liqa di sini, bertemu di sini ini bagaimana? Beliau mengatakan bahwa liqa itu secara makna itu memang bertemu. Yakni al-muqabalah wal waslu bainal haqqi wal khalqi. Yakni bertemu. Cuma akan menjadi pertanyaan, piye bentuk atau penggambaran bertemunya seorang hamba, para makhluk dan juga Allah Ta'ala. Ini termasuk pembahasan yang banyak menyebabkan perdebatan di antara para ulama. Bahkan ayat inilah yang membuat golongan mujassimah. Golongan mujassimah itu golongan yang mengatakan bahwa Allah Ta'ala itu jisim. Salah satu golongan yang tersesat itu mengatakan bahwa Allah Ta'ala jisim gara-gara ayat ini salah satunya. Bertemu itu ya berarti bertemu koyok dene seseorang bertemu dengan orang yang lain. Padahal tidak bisa digambarkan seperti itu, diartikan seperti itu. Yes. Sehingga artinya bagaimana? Ngeri dikatakan dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, falillahi ta'ala liqaun layak tadi alwaslah. Nggih. Oleh karena itu bertemu dengan Allah Ta'ala itu dengan artian seperti yang didakwakan oleh Syekh Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsirnya. Beliau mengartikan bertemu itu memang secara makna asalnya adalah bertemu. Cara bertemu kan ini Pak. Bertemu itu secara bahasa, dalam bahasa Arab dan juga bahasa Indonesia. Kalau makna asalnya bertemu itu bukan hanya melihat, tapi benar-benar bertemu. Orang gur sekedar papasan, tapi memang benar-benar berkumpul di dalam satu tempat, kemudian mengadakan yang namanya interaksi, itu namanya bertemu. Sehingga kalau bertatapan cuma dari jauh, itu namanya bukan bertemu. Tapi kalau diartikan seperti itu suatu hal yang tidak mungkin bagi Allah. Oleh karena itu, Imam Fakhruddin Ar-Razi mengartikan yang namanya bertemu, liqa'ana, bertemu dengan aku Allah. Mengeriki daunnya beliau, anna bayanna anna qawlahu wa qala alladhina la yarjuna liqa'ana yadullu ala ru'yah. Maknanya adalah itu kita bertemu dengan Allah. Bertemu dengan Allah itu artinya adalah melihat terhadap Allah. Jadi liqa di sini artinya adalah melihat terhadap Allah. Jadi melihat terhadap Allah Ta'ala. Melihat terhadap Allah Ta'ala, ini pun sering kula bahas bolak-balik, bahwa melihat itu nanti terbagi menjadi 3. Ada kalanya besok di akhirat, kemudian yang nomor 2 di dunia. Di dunia itu ada kalanya secara bangun, ada kalanya secara tidur. Kalau di akhirat itu termasuk sebuah hal yang disepakati oleh para ulama, bahwa bertemu dengan Allah itu melihat terhadap Allah, termasuk suatu hal yang mungkin untuk para mukminin. Besok di surga termasuk nikmat yang sangat agung adalah bertemu dan melihat terhadap Allah Ta'ala. Nah ini nanti melihat terhadap Allah Ta'ala itu sekadar tergantung terhadap amalnya masing-masing. Ini makna bertemu. Lah sekarang kalau makna sebenarnya ini nanti akan dibahas panjang lebar au naro robbana. Nanti kita bahas lagi tentang potongan ayat au naro robbana. Kita lanjutkan dulu. Jadi secara makna globalnya gampangan ngomong wa qala alladziina la yarjuna liqa'ana, itu maksudnya adalah orang-orang yang tidak berharap bertemu denganku Allah, artinya mereka tidak berharap untuk melihat Allah Ta'ala. Yang mana itu semua terjadi pada hari kiamat, terkhusus yakni mulai dari dibangkitkannya para makhluk dari kubur. Aila yakhafuna al-ba'sah, yakni tidak, mereka itu sama sekali tidak takut akan dibangkitkannya dari kubur. Bukan hanya tidak takut, memang mereka tidak iman. Pon, secara garis globalnya ngatan. Dilanjutkan lagi ucapannya mereka, yang mana ucapannya itu dalam bentuk ingkarin nubuwah atau mengingkari kenabiannya baginda Nabi. Tengeri dilanjutkan laqad laula unzila alainal malaikatu. Pertama, ini permintaannya orang-orang kafir dalam bentuk mengingkari kenubuhannya Kanjeng Nabi.
Laula unzila alainal malaika, hendaknya diturunkan kepada kita semua itu para malaikat. Ai halla unzila alainal malaikatu fakanu rusulan ilaina. Permintaan pertama dari orang-orang kafir kepada Kanjeng Nabi bahwa hendaknya diturunkan kepada kita semua ini para malaikat, yang mana para malaikat itu menjadi para utusan untuk kita. Gampangannya ngomong, para orang-orang kafir itu tidak terima kalau seorang rasul itu merupakan seorang manusia yang sama dengan mereka. Mintanya yang namanya rasul itu harusnya penyampai wahyu dan juga risalah antara Allah Ta'ala dan juga para makhluknya itu mestinya adalah para malaikat. Versi dalam anggapan mereka. Nah, ini nggih sampun bolak-balik dibahas, sampun bolak-balik dijawab. Seperti yang didawuhkan oleh Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, bahwa permintaan mereka dengan model seperti ini adalah permintaan yang sifatnya itu ya cuma bukan murni benar-benar permintaan. Ini permintaan yang sifatnya hanya sekedar untuk mempersulit saja. Cara bahasa Arabnya ta'anud, untuk sekedar mempersulit saja, bukan benar-benar bertujuan agar mereka iman boten ngarah mereka. Tadi ngeten, niki pun bolak-balik dibahas bahwa iling-ilingan bahwa mereka itu ini bukan hanya dalam ayat ini ya, ini sudah banyak terulang dalam beberapa ayat. Dan iling-ilingan jawabannya. Orang kafir itu selalu menuntut bahwa mbok yo sing dadi nabi, sing dadi rasul iku antara Allah Ta'ala yang menyampaikan wahyu dan risalahnya Allah Ta'ala kepada mereka itu bukanlah seorang manusia tapi malaikat. Tapi ini dijawab bahwa pembawa risalah itu memiliki dua muhimmah atau dua tugas. Yang membawa risalah itu memiliki dua tugas. Yang pertama tugasnya adalah menyampaikan risalah. Yang kedua untuk menjadi uswah. Baleni maneh, penyampai risalah itu tugasnya dua. Yang pertama adalah napa? Menyampaikan risalah. Yang nomor dua menjadi uswah. Sehingga kalau tugas yang pertama ini, yakni hanya sekedar untuk menyampaikan risalah, maka ini sama halnya bisa dilakukan baik oleh seorang manusia yang menjadi nabi ataupun rasul, juga bisa kalau ini disampaikan oleh seorang malaikat, ya, itu sama-sama bisa menyampaikan risalah. Nah, tapi tugas yang kedua ini yang perlu dijadikan sebagai angan-angan. Bahwa seorang rasul, seorang nabi itu juga bukan hanya sekedar menjadi penyampai risalah, tapi menjadi uswah sulukiyah kalau dawuhnya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, menjadi panutan. Kalau menjadi panutan, lah ini yang sulit kalau yang namanya seorang rasul ataupun nabi itu berawal dari para malaikat. Karena apa? Karena kalau para malaikat itu sudah beda tabiatnya dengan para manusia. Lah nek menungso Pak, sik butuh mangan, sik butuh ngombe, butuh turu, dan juga masih punya syahwat, hawa nafsu, yo rabi barang. Beda dengan para malaikat yang sudah terlepas tidak memiliki syahwat, ya, tidak punya keinginan tidur, gak butuh minum. Maka dari situlah sehingga kalau justru mereka meminta agar seorang rasul ataupun nabi itu berupa malaikat, itu justru merupakan sebuah hal yang akan membuat mereka keberatan. Lebayang nih Pak, sing dadi rasul, sing dadi nabi ku malah para malaikat, yang mana para malaikat itu tidak pernah tidur, senantiasa beribadah, orang duwe syahwat, ora rabi. Lah dikongkon nyuntuh model ngono kuwi ya ora iso awak dhewe. Makanya justru adanya seorang nabi dan juga rasul itu dari golongan para manusia
itu justru merupakan sebuah rahmatnya Allah Ta'ala untuk kita. Delokan para nabi yo sare, yo rabi barang, yo marangaten yo sakit, ya memiliki al-a'radul basyariyatul lati la ta'addi ila nuqsani maratibihim. Jadi aneh kalau ada permintaan, mereka meminta bahwa harus malaikat yang menjadi nabi dan juga rasul, itu malah justru aneh dan memberatkan untuk mereka. Ngoten lho. Malah sing penak iku cara bahasane teng mriki dingendikaken, ya Allah ya Rabbi ya Karim. Niki lho. Justru mereka bahasanya teng fal haqqu subhanahu yaqul lahidu anna lir rusuli muhimmataini muhimmatul balaghi wa muhimmatul uswat sulukiyah. Falau annahum kanu min ghairi tabiatil bashar la ta'atta lahumul balag lakin la yata'atta lahum ayyakunu qudwatan wa namu dajan yuhtada. Pun ngriki akan ngaten. Pun kita lanjutkan lagi. Lah sekaligus juga turunnya malaikat atas permintaan mereka itu sebuah hal yang sifatnya ngriki akan ngaten. Sebenarnya untuk menjadi bukti kuat atas kenabiannya baginda Nabi itu tidak perlu turunnya para malaikat sebagai saksi, itu tidak perlu. Karena apa? Cukup bahwa untuk penguat seseorang itu menjadi nabi adalah adanya mukjizat, cara bahasa yang adanya mukjizat. Lah teng mriki akan sebenarnya para orang-orang itu, orang-orang kafir itu sebenarnya sudah diberi mukjizat. Maksudnya mereka sudah mendapati mukjizatnya baginda Nabi. Nah, ini didawakan suatu ketika pernah kan mereka meminta bahwa kepada Kanjeng Nabi bahwa untuk membuktikan kebenaran kenubuahannya Kanjeng Nabi dengan cara agar mereka itu agar dihidupkan lagi seseorang yang sudah meninggal untuk mereka. Lah baginda Nabi juga mengabulkan hal tersebut. Tapi nyatanya nopo, ketika sudah dikabulkan apa yang mereka minta sebagai bukti atas kenabiannya seorang nabi, nyatanya mereka justru tetap saja tidak iman. Jadi dasarnya wong ora iman itu ketika meminta suatu permintaan itu bukan kok lantas ketika sudah iman, ketika sudah dituruti permintaan tersebut lantas menjadi iman, boten. Permintaan-permintaan yang seperti ini pada hakikatnya hanya untuk nopo mempersulit. Iso tenan bora nabi iki. Lah itu wataknya orang-orang kafir seperti itu. Sehingga permintaan-permintaan yang kayak gini iki ora perlu napa bahasa, ora perlu digagas, ora perlu dituruti. Itu permintaan-permintaan yang sifatnya hanya sekedar ta'annud, hanya sekedar mempersulit. Wes, itu jawaban yang pertama atas permintaan mereka bahwa seorang rasul, seorang nabi itu ya mestine harusnya para malaikat. Itu yang pertama. Yang kedua, au naro rabbana. Permintaan mereka adalah naro rabbana fanuh baru di anna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam rasul. Permintaan mereka, atau ya Allah, kami melihat langsung terhadap engkau. Kami melihat terhadap Allah Ta'ala fanuh baru bi anna Muhammad dan Rasuluh. Sehingga kita diberi kabar bahwa memang Muhammad ini adalah utusannya. Luwih sangar maneh. Nomor loro iki mereka meminta agar mereka bisa melihat terhadap Allah. Wow, kula sampun bahas bahwa yang pertama, melihat terhadap Allah Ta'ala besok di akhirat, di surga, itu merupakan sebuah hal yang mungkin dan semua ulama sepakat bahwa itu benar-benar akan terjadi. Sekarang yang perlu dibahas adalah melihat Allah Ta'ala di dunia. Ya kan, bahasanya merupakan permintaan orang-orang kafir. Aunaro robbana. Atau kita itu bisa diberi kemampuan untuk melihat terhadap Tuhan kami. Bagaimana? Pendapatnya para ulama membahas tentang melihat terhadap Allah Ta'ala di dunia. Maka ada dua.
Yang pertama, melihat secara dalam keadaan bangun, dalam keadaan sadar. Yang nomor dua, melihat dalam keadaan di dalam mimpi. Giling-gilingan tenan. Ini soalnya pembahasannya tauhid. Di dalam kitab Jawharatut Tauhid, para ulama sudah menjelaskan. Kalau melihat Allah Ta'ala di dalam mimpi, dalam iling-ilingan. Melihat Allah Ta'ala di dalam mimpi, itu adalah suatu hal yang bisa terjadi. Iling-ilingan. Melihat Allah Ta'ala itu dalam mimpi, itu suatu hal yang bisa terjadi. Bahkan nyuwun sewu, sekalipun kok di dalam mimpi itu adalah dalam kondisi Allah Ta'ala itu dibentukkan dalam bentuk, katakan dalam bentuk laki-laki. Iya aja ngerokok setengah-setengah loh cah. Tauhid ini rotok ngeri pembahasannya. Sekalipun dalam kondisi yang tidak patut. Maksudnya tidak patut dengan keluhurannya Allah Ta'ala. Itu tidak masalah. Karena nopo? Karena di dalam mimpi itu bukan kok melihat terhadap zatiyahnya Allah Ta'ala. Paham raja? Karena kalau dalam mimpi itu seseorang tidak melihat terhadap zatiyah. Itu hanyalah penggambaran-penggambaran dan juga perumpamaan-perumpamaan. Malakno banyak pada zaman dahulu para ulama bermimpi. Beliau dalam kitab-kitab beliau membahasakan Ra'aitullaha, aku bermimpi bertemu Allah, aku bermimpi melihat Allah. Itu banyak. Ya. Jadi iling-iling tenan, kalau dalam mimpi melihat Allah Ta'ala itu adalah para ulama sepakat itu boleh. Itu boleh sekalipun dalam kondisi yang tidak patut dengan keluhurannya Allah, karena pada hakikatnya itu seseorang tidak melihat terhadap zatiyahnya Allah. Paham ya? Kuwi orang delok zatiyah Gusti Allah, tapi hanya melihat perumpamaan-perumpamaan saja. Itu yang pertama. Bahas masalah melihat Allah di dalam mimpi. Nah, sekarang kita masuk kepada pembahasan melihat terhadap Allah Ta'ala di dunia dalam kondisi bangun. Dalam kondisi sadar. Au naro robbana ini. Maka dikatakan kalian para ulama, hal ini tidak mungkin bisa terjadi kecuali hanya kepada baginda Nabi Muhammad SAW waktu pada malam Isra Mi'raj. Sing isok dan pernah terjadi melihat terhadap Allah Ta'ala di dunia dalam kondisi bangun dan juga sadar, itu cuma baginda Nabi di waktu malam Lailatul Isra wal Mi'raj. Untuk selainnya baginda Nabi tidak ada yang mampu. Tidak mungkin. Tidak ada yang mampu. Ada salah satu Nabi yang bahasa kasaran ngomong mencoba untuk melihat terhadap Allah Ta'ala di dunia dalam kondisi bangun, yaitu pada ceritanya Nabi Musa. Nabi Musa matur dumateng Allah Ta'ala, Rabbi arini angdur ilaik. Rabbi, wahai Tuhanku, arini, tolong tampakkanlah wujudmu kepadaku. Angdur ilaik, sehingga aku bisa melihat terhadap engkau. Jadi suatu ketika Nabi Musa itu, ini cerita kamu sering maca Quran, sampun sering, bahwa baginda Nabi Musa itu meminta terhadap Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala itu menampakkan diri kepada Nabi Musa sehingga bisa dilihat oleh Nabi Musa. Nyatane nopo? Allah Ta'ala dawuh qala lantaroni. Kamu Musa tidak akan bisa melihat kepadaku. Karena tapi Allah Ta'ala walaupun sudah mengatakan kepada Nabi Musa bahwa Musa kamu tidak akan bisa melihat kepadaku, tapi masih mencoba kira-kira. Bahasanya ngoten. Coba walakin indur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Wahai Musa, coba lihatlah kepada gunung, kalau fa in istaqarra makanahu, kalau masih bisa tetap di tempatnya,
fasaufa tarani, maka kamu akan bisa melihat kepadaku. Terus dilanjutkan, falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Tatkala Allah Ta'ala sudah, bahasa kasaran ngomong, mulai menampakkan ya di gunung, maka gunung menjadi gempa dan Nabi Musa pun langsung menjadi, apa bahasa Indonesia ini semaput itu, pingsan. Nabi Musa langsung menjadi pingsan. Bahkan sekelas Nabi Musa pun juga tidak mampu, tidak bisa untuk melihat terhadap Allah Ta'ala. Tadi iling-ilingan teman, tidak ada yang bisa melihat terhadap Allah Ta'ala dalam kondisi sadar dan juga bangun kecuali hanya baginda Nabi di waktu malam Lailatul Isra wal Mi'raj. Jadi le ono wong ulama bahasa mbuku kiai bagus apa abuya apa mama ngono ya. Mama gupron ngono mengaku ndelok pangeran wis jelas kadhib kuwi, Pak. Bohong, tidak ada yang bisa. Pun, jadi aunara robbana, mereka meminta agar mereka bisa melihat terhadap Allah Ta'ala. Maka, tengriki jawaban. Fanuh baru bi anna Muhammadan Rasulullah. Maka kami akan diberi kabar oleh Allah Ta'ala langsung. Kalau kita melihat Allah, maka Allah Ta'ala akan memberikan kabar langsung kepada kita bahwa Muhammad itu adalah utusannya. Maka ini dibantah oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi. Lah ya kuwi jenenge aneh. Lek njaluk ndelok nang pangeran, marongono pangeran ben ngabari lek kapan baginda Nabi Muhammad ini merupakan seorang nabi, seorang rasul. Kuwi aneh. Kuwi jenenge ora perintah maneh, ora perantara maneh. Oleh ngono kuwi ya mesisan wae Allah Ta'ala langsung menyampaikan terhadap syariatnya, taklif-taklifnya. Dadanya apa menampakkan diri kemudian kok nopo jenenge menghabarkan bahwa ini adalah utusan, enggak perlu ngono kuwi. Wong perlune seorang rasul, seorang utusan itu adalah menjadi perantara antara Allah Ta'ala dan juga para makhluk. Kok langsung njaluk tanpa sing jenenge perantara. Nah langsung tanpa perantara ya wis mesisan, enggak usah nabi-nabian, kadek rasul-rasulan. Tadi melakno jawabannya tengah dikatakan ya Allah ya Rabbi ya Karim. Teng kelanjutannya ayate laqadis takbaru fi anfusihim ay takabbaru fi sya'ni anfusihim. Sungguh mereka itu sangatlah sombong. Wa atau ay taghaw utuwan kabira, dan mereka itu telah melewati batas. Dengan melewati batas yang sangat jauh. Karena napa bi talabihim ru'yatallahi ta'ala fid dunya, karena mereka meminta melihat terhadap Allah Ta'ala di dunia. Ya. Ini sebenarnya bukan hanya terjadi pada umatnya Kanjeng Nabi Aunara Rabbana ini. Pada umat-umat sebelumnya juga meminta yang sama seperti itu. Meminta agar mereka itu melihat terhadap Allah Ta'ala. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, meminta terhadap Nabi Musa agar Allah Ta'ala tampak. Niku penggaweane wong-wong kafir koyo ngoten niku anjene. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, kita lanjutkan lagi fi talabim ru'yatallahi ta'ala. Maka tenggeriki ingin dikatakan mereka itu dengan meminta yang seperti itu merupakan orang-orang yang melewati batas. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, nggih, pada hakikatnya itu merupakan sebuah tindakan takabur, sombongnya mereka untuk mengakui kenubuhannya Kanjeng Nabi. Kula pun bolak-balik matur bahwa ini semua permintaan bukan permintaan yang andaikan dituruti itu mereka langsung menjadi iman boten. Tapi itu hanyalah sekedar permintaan-permintaan yang ta'anut untuk mempersulit.
Mulana teng ngriki dawuhnya Syekh Mutawil Asy'arawi, bentuk kesombongannya mereka adalah yang pertama, mereka itu dari dulu merasa bahwa mereka itu adalah sosok yang sifatnya lebih mulia daripada Kanjeng Nabi. Oleh karena itu, dulu dingendikaken dalam surat Az-Zukhruf ayat 31, laula nuzila hadzal qur'anu ala rajulin minal qaryataini 'adzim. Yang artinya mereka itu memiliki harapan bahwa hendaknya Al-Qur'an ini diturunkan kepada rajulin, seorang laki-laki, minal qaryataini, dari dua desa. Yang sifat laki-laki tersebut itu 'adzimin, yang agung. Jadi itu mereka itu memiliki harapan bahwa Al-Quran ini turunnya kepada para pembesarnya orang-orang kafir pada zaman dahulu. Bukan kepada baginda Nabi, yang dalam hal ini baginda Nabi itu dianggap remeh oleh mereka. Ini sama dibahas loh. Dalam ayat-ayat kemarin sudah dibahas bahwa baginda Nabi itu oleh orang-orang kafir dianggap remeh, dianggap sebelah mata. Karena mereka menganggap baginda Nabi itu merupakan orang yang fakir, miskin. Ya, maka dianggap remeh. Ini mereka takabur dok di sini. Jadi yang menyebabkan mereka kafir adalah mereka itu takabur, sombong, ispodo ambil iblis, orang gelem iman, orang gelem tunduk. Nang, ya Allah ya Rabbi ya Karim, Nabi Adam ya alasannya bodoh, takabur. Malah nodanya Syekh Mutawil Asy'arawi, beliau niku dawuh ngeten. Deloken bentuk takabure wong-wong kafir. Dulu ketika baginda Nabi belum mendeklarasikan dirinya sebagai seorang nabi dan juga seorang rasul, orang-orang kafir itu mengagungkan terhadap baginda Nabi, mengakui terhadap Kanjeng Nabi, bahkan sampai memberikan gelar kepada Kanjeng Nabi sosok Al-Amin, sosok yang sangat bisa dipercaya. Sampai-sampai banyak yang menitipkan barang-barang berharganya kepada Kanjeng Nabi karena Kanjeng Nabi itu terkenal sosok Al-Amin yang bisa dipercaya. Tapi ya, mereka dulunya menjuluki Kanjeng Nabi sebagai sosok As-Shadiqul Amin. Mereka pandang sebagai orang yang sangat baik, orang yang sangat jujur, orang yang sangat bisa dipercaya. Tapi tatkala baginda Nabi sudah mendeklarasikan diri sebagai sosok Nabi, sebagai sosok Rasul, tiba-tiba mereka langsung menjadi congkak, mereka langsung seolah-olah lupa bahwa dulunya merekalah yang menjuluki baginda Nabi adalah sosok As-Shadiqul Amin. Sosok yang sangat jujur, bisa dipercaya. Cara nalar, kalau pada zaman dahulu saja, sebelum baginda Nabi mendeklarasikan diri sebagai Nabi dan juga Rasul, mereka sampai saking percayanya nang Kanjeng Nabi sampai menjuluki baginda Nabi As-Shadiqul Amin, mestine ya sak marine mendeklarasikan diri, mestinya mereka juga iman kepada Kanjeng Nabi. Yang ada kan boten, malah menuduh Kanjeng Nabi itu ya malah terkena sihir, kemudian orang yang gila, malah ngarani tuduhan-tuduhan yang keji kepada Kanjeng Nabi. Padahal sebelum itu mereka sangat memuliakan, bahkan saya memberikan julukan kepada Kanjeng Nabi As-Shadiqul Amin. Takabur, Pak. Singgara itu takabur, sombong. Lek bahasa gampangane ngomong gengsi. Katanya ngakoni Muhammad sebagai nabi dan juga sebagai rasul, untuk mereka itu mereka gengsi. Lek kamu bahasa sombong kedukuran gengsi. Ada kan sering tuh bahasa kesana ngomong sulit untuk mengakui kebenaran mekgur gara-gara gengsi. Mekgur gara-gara sombong. Lek bahasane gampangane ngomong niku gengsi. Gengsi lek Muhammad itu wong melarat toh. Jadi nabi, jadi rasul, yang notabene kalau jadi nabi dan juga rasul itu lebih mulia daripada kita, katanya orang-orang kafir. Laqadistakbaru, mereka benar-benar sombong. Ngoten loh. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Jadi al-mas'alatu minal kufar talkaun wa inadun wastikbarun an qabulil haqqi al-wadih. Jelas ya, motif utamanya orang-orang kafir itu adalah satu, yaitu mereka itu takabur, sombong banget. Cara bahasan dalam surat Al-Kahfinya, kaburat kalimatan takhruju min afwahim, betapa besar kalimat yang keluar daripada mulut-mulut mereka.
Ya Allah ya Rabbihu ya Karim. Lah, tengah iki dingendikaken ngoten ya. Wes, wa atau utuwan kabiro, dan bahkan mereka itu bukan hanya takabur, mereka itu juga ya Allah ya Rabbihu ya Karim telah melewati batas. Ana teng mriki dingendikaken takabur itu merupakan sebuah sifat yang hanya patut dimiliki oleh Allah Ta'ala. Tidak patut untuk dimiliki oleh satupun dari para makhluknya. Allah Ta'ala dawuh di dalam hadis qudsinya, al-kibriya uridai wal 'azamatu izari faman naza'ani wahidan minhuma adkhaltuhu jahannam. Al-kibriya uridai. Kibriya itu merupakan pakaianku, wal 'azamatu dan keagungan itu merupakan izari, juga merupakan pakaianku. Faman naza'ani, barang siapa yang merebut wahidan minhuma, salah satu dari keduanya, maka adkhaltuhu jahannam, akan aku masukkan dia ke dalam neraka. Jadi yang namanya takabur, sombong, itu adalah pakaiannya Allah. Barang siapa yang merebut, maka dia akan dimasukkan ke dalam api neraka jahanam. Guys, ibu bahas masalah takabur seperti itu. Watau utuwang kabiro. Mereka bukan hanya takabur, tapi juga mereka itu melewati batas. Ya Allah ya Rabbihu ya Karim. Anjen wong gengsi ku Pak. Wong gengsi, wong takabur, wong sombong iku gara-garane bahasa kasarane ngomong dia memiliki suatu hal yang mungkin bisa dia sombongkan. Mungkin merasa dia itu tampan, merasa dia itu orang yang lebih kaya, merasa dia itu orang yang lebih terpandang. Nah, orang-orang kafir Quraisy kan seperti itu. Merasa bahwa dirinya lah, mereka lah yang lebih berpangkat. Ya, mereka lah yang lebih kaya. Mereka lah yang paling banyak keturunannya. Sehingga kalau turun kepada Kanjeng Nabi itu mereka merasa gak pantas banget menukui. Mereka takabur. Dan bahkan memang takabur itu bahkan keluar dari seseorang yang sama sekali tidak memiliki suatu hal yang pantas untuk disombongkan. Mulanya dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi menukilkan dalam salah satu hadis qudsi, beliau dawuh, ada dalam salah satu hadis qudsi didawuhaken abghadu salasan wa buhdi li salasin asyad. Aku Allah sangat membenci 3 perkara. Tapi ada 3 perkara yang lebih aku benci. Yang pertama, abghadu al-ghaniyal mutakabbir wa bughdi lil fakiril mutakabbir asyad. Abghadu al-ghaniyal mutakabbir. Aku itu benci, aku Allah itu sangat membenci terhadap orang-orang yang kaya tapi sombong. Gusti Allah itu benci, Pak. Delok ana wong sugih tapi sombong. Bahasa kasarane ngomong sik rodok pantes. Sugih sombong. Tapi itu dibenci sama Allah. Tapi wabuhdi lil fakiril mutakabbir asyad. Dan benciku, murkaku, benciku terhadap orang yang fakir tapi sombong, itu lebih aku benci. Ngono wis melarat, sombongnya ndak karuan. Ku enek. Dari itu dilanjutkan wa bughadu al-fakir al-bakhil wa bughdi lil ghaniyil bakhil asyad. Aku sangat membenci terhadap orang yang fakir, yang miskin tapi dia bakhil. Wis miskin dia bakhil, medit. Tapi wa bughdi lil ghaniyil bakhil asyad. Dan aku lebih membenci terhadap orang kaya tapi dia bakhil atau pelit. Lan wong fakir, miskin, rodok pelit, pantes Pak, ancen serba terbatas. Tapi lek ana wong sugih, dekne pelit, sangat dibenci oleh Allah. Ngeri dilanjutkan wa abghadu asyaba al-asi. Aku sangat benci. Aku benci terhadap seorang pemuda yang bermaksiat, tapi wa budi lisyaikhil asi asyad. Ana bocah enom senengane maksiat, itu dibenci Allah. Tapi lek ana wong wis tuwek senengane maksiat ae, itu lebih dibenci oleh Allah. Wes. Jadi garis bawahnya adalah satu, bahwa
kesombongan itu seringkalinya karena adanya hal-hal yang tanda kutipnya anggapannya para manusia memiliki sebuah hal yang patut untuk disombongkan. Tapi sombong tetap tidak pantas. Ini ngaku ngaten wa atau utuwan kabira, dan mereka itu telah melewati batas. Terus marangandan teng tafsir Jalalainnya dilanjutkan wa utuwan bil wawi ala aslihi. Jadi kalau dalam surat Al-Furqan ayat 21 ini utuwan ini menggunakan wawu. Ini sesuai dengan asalnya. Bikhilafi itiyan bil ibdali fi Maryam. Beda dalam surat Maryam yang sudah diganti menjadi ya. Yang di dalam surat Maryam ayat 8 salah satunya. Waqad balautu minal kibari itiya. Kalau itiya itu sudah diganti menjadi ya ngaten ya. Ngerti ngendika akan ngaten. Tambah lagi satu ayat, yauma yarawnal malaikata la busyra yauma idil lil mujrimina wa yaquluna hijran mahjura. Ngerti ngendika akan, dan tuturkanlah wahai Muhammad hari di mana mereka benar-benar melihat terhadap para malaikat. Kemudian mereka mengatakan, para malaikat mengatakan kepada orang-orang kafir, la busra yauma idil lil mujrimin. Tidak ada kabar gembira pada hari ini untuk orang-orang yang berdosa. Terus wa yaquluna hijran mahjura. Kemudian orang-orang kafir berkata, jauhkanlah aku dari para malaikat. Langsung makna murad mawon ngoten nggih. Jauhkanlah aku dari para malaikat. Murad secara globalnya ngoten. Sekarang secara terpincinya, yauma yarawna al malaikata. Jadi gampangane ngomong ngeten. Jadi tatkala mereka itu meminta agar mereka itu diturunkan kepada mereka para malaikat, maka pada hakikatnya Allah Ta'ala niku menjawab terhadap mereka yauma yarawna al malaikata. Iling-ilingan. Kamu pasti akan bertemu dengan para malaikat tapi tidak di dunia. Yakni besok di hari kiamat. Makanya tengah iki dingendikaken fi jumlatil khalaiki huwa yaumal qiyamah. Yakni kamu semua akan benar-benar melihat terhadap para malaikat yang termasuk golongannya para makhluk besok di hari kiamat. Wa nasbuhu bi udzkur muqaddaran. Nasabnya lafaz yauma yarawna itu menggunakan lafaz udzkur yang dikira-kirakan. Tapi bertemunya mereka orang-orang kafir dengan para malaikat itu bukan di dunia, tapi di hari kiamat. Seraya para malaikat itu mengucapkan kepada orang-orang kafir, la busyra yauma idil lil mujrimin. Tidak ada kabar gembira di hari ini, hari kiamat ini. Lil mujrimina, bagi orang-orang yang melakukan tindakan dosa, yakni orang-orang kafir, ayil kafirina, yakni khusus orang-orang kafir. Bi khilafil mu'minin, beda dengan orang-orang yang mukmin, falahumul busyra bil jannah. Maka orang-orang mukmin masih akan mendapatkan kabar gembira di surga. Wa yaquluna hijran mahjura, dan mereka mengatakan hijran mahjura. Walaupun balik-balik matur wau bahwa kalau makna asalnya hijran mahjura itu saya meminta hijran itu dihalang-halangi. Yang dihalang-halanginya itu dihalang piye? Tak jelasnya sih. Iki soale mubalaghah. Mubalaghah iku rada angel untuk dijelaskan. Jadi hijron itu dihalang-halangi. Mahjuron dihalang-halangi yang benar-benar dilindungi. Ya. Cara mubalaghah niku sing sering teng tafsir niku dicontohaken adzaban alimah. Iling-ilingan. Banyak di Al-Qur'an itu kalimat adzaban alimah. Lek cara maknane wong-wong, orang-orang pada umumnya itu maknane azab yang pedih, kan ngono. Tapi lek maknane Mbah Yaida azaban ing siksa aliman kang den larani. Berarti siksa yang mana siksa itu disakiti. Nah cara nang akalmu kan ora masuk toh, Pak.
Yang namanya adab itu bukan kok disakiti tapi menyakiti. Tapi lek maknane Mbah Yaida aliman kang den larani. Siksa yang disakiti. Ini bentuk mubalaghah, artinya apa? Jangankan orang lain yang terkena siksa tersebut. Bahkan azabnya saja sendiri itu seolah-olah merasa tersakiti. Disakiti oleh dirinya sendiri. Ini bentuk mubalaghah. Maka sama, hijram mahjur. Aku meminta sebuah perlindungan, yang mana perlindungan ini juga sudah terlindungi. Artinya mereka orang-orang kafir minta agar dijauhkan dari para malaikat. Ay ala adatin fid dunya idza nazalat bihim syiddatun ay audan wa ma'adan. Aku berlindung dari para malaikat. Ya, mereka meminta kepada Allah Ta'ala agar dijauhkan dari para malaikat. Karena malaikat ini sangat menakutkan bagi mereka, bagi orang-orang kafir. Sampai-sampai meminta agar dijauhkan dari para malaikat. Yasta'iduna minal malaikat. Mereka meminta kepada Allah Ta'ala agar dijauhkan dari para malaikat. Mulanya tengeriki cara dawuhnya Syekh Mutala Sya'rawi, seolah-olah Allah Ta'ala itu berkata, antum tashtahuna antarau al malaikah, kalian semua wahai orang-orang kafir ingin melihat terhadap para malaikat, fasaufa tarawunaha, maka kalian benar-benar akan melihat terhadap para malaikat, lakin fi mauqifin akhir, tapi di tempat yang lain. Laisa mauqifil busyrayat, bukan tempatnya memberi kabar gembira wal khairat, innama mauqiful khizi wan nadamati wal azab, yakni di tempat kesedihan, penyesalan dan siksa. Ya, mengerigi diinginkan akan ngoten. Jadi kalau ya Allah ya Rabbi ya Karim, malaikat menghadapi orang-orang mukmin, mereka mengatakan busyrakumul yauma jannatun tajri min tahtihal anhar. Surat Al-Hadid ayat 12. Jadi para malaikat itu kalau menghadapi para mukminin, mereka berkata busyrakumul yauma, kabar gembira untuk kalian semua wahai para mukminin, untuk hari ini, pada hari ini, hari kiamat. Jannatun tajri, yakni surga yang berjalan min tahtiha, dari bawahnya al-anhar, kali-kali, sungai-sungai. Itu ketika menghadapi para mukminin. Tapi kalau menghadapi orang-orang kafir, mereka mengucapkan la busyra lakumul yaum, la busyra yauma idil lil mujrimin. Tidak ada kabar gembira bagi orang-orang para mukminin. Pun, mulane sampai-sampai sing jenenge orang-orang kafir itu mengatakan wa yaquluna hijram mahjura, ay nahjuru ala fulanin namna'uhu minat tasarruf, wa qadiman kanu yaquluna fi daf'i syarri hijram mahjura, yakni man'an. Terus makna hijram mahjura ini sering digunakan oleh orang Arab pada zaman dahulu untuk menolak sebuah keburukan, untuk jangan sampai keburukan itu benar-benar terjadi. Gampangannya ngomong, ini jangan sampai para malaikat mendekat kepada orang-orang kafir, ini katanya orang-orang kafir, agar tidak diucapkan kepada mereka bahwa tidak ada kabar gembira. Pun wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura, surat An-Nur, surat Al-Furqan ayat 23. Ilahuna wallahu a'lam bissawab. Yes.